Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di sini di podcast Bincang Belajar. Nah, kali ini kita bakal ngebahas nih tentang gimana sih cara belajar buat masuk ke SBMPTN itu. Nah, di sini aku udah sama beberapa narasumber, yaitu ada Kak Dede dan Kak Nia. Halo Dari mana nih, semuanya. Kak? Halo. Dari mana nih, Kenalin. Kak? Aku Nia dari Universitas Jember. Aku tahun angkatan barusan, angkatan 2020. Ya, bisa dibilang angkatan corona juga. Hai, aku Dede. Aku asalnya dari Universitas Negeri Malang. Aku angkatan 2019. Ya, di sini udah ada dua kakak-kakak dari beda angkatan. Yang satu ya bisa dibilang baru banget masuk kemarin, dan yang satu lagi dari 2019. Nah, untuk kakak ini gimana sih, Kak? Tips buat teman-teman yang lain nih yang lagi berjuang untuk masuk ke universitas negeri yang mereka inginkan itu tuh gimana sih cara belajarnya untuk masuk di PTN negeri lewat jalur SBMPTN? Atau kalian punya tips gitu, gimana caranya? Boleh mungkin Kak Dedek duluan. Oke, aku dulu ya. Kalau aku sendiri sih tips belajarnya itu, aku kan ini di peminatan soshum kan. Nah, jadi aku tuh eh, apa ya, membagi waktu dulu. Jadi kalau pagi tuh biasanya aku tuh belajar sama ngerjain soal-soal yang berkaitan dengan angka kayak ekonomi, TPA sama matematika. Nah, baru siangnya aku lanjut ke geografi sama sosiologi. Nah, malamnya itu biasanya aku manfaatin buat belajar yang banyak bacaannya kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama sejarah gitu. Gitu sih tips dari aku. Sama sih, nggak jauh beda. Kayak kalau Kak Dedek kan tadi sosum. Di sini aku saintek. Karena saintek kan banyak hitung-hitungannya. Kalau fisika kayak kimia itu kan matematika banyak hitung-hitungannya. Jadi aku belajarnya diusahakan pagi hari karena pagi hari itu kan masih fresh gitu. Kayak kita bangun tidur masih fresh. Jadi untuk ingat-ingat materi lagi itu masih bisa masuk. Terus kayak soal-soal bacaan itu nanti bisa ditaruh di malamnya. Soalnya kan kalau bacaan itu lebih mudah gitu, tinggal baca, cuman tinggal pahamin aja udah bisa lah kalau malam-malam. Itu aja sih dari aku. Kalau menurut kalian sendiri gitu kan, zaman sekarang itu kan banyak ya platform bimbel online maupun kayak di luar sana itu banyak sekali bimbel-bimbel yang ada di apa ya, di luar dari ke sekolah gitu kan. Nah, itu menurut kalian itu penting atau enggak sih? Atau perlu atau enggak sih? Untuk mempersiapkan diri menuju SBMPTN yang benar-benar real gitu. Kalau Uh, uh, kalau menurut aku sih karena sebelumnya kan aku ini dari dari SMA negeri. Jadi semuanya itu kayak pakai usaha sendiri gitu. Jadi memang perlu sih karena di SMA itu kadang nggak ini pelajarannya tuh ya sebatas dasar-dasarnya aja. Jadi kalau aku sih merasa perlu untuk kayak bimbel di luar sekolah. Terus kayak sekarang kan juga ada aplikasi-aplikasi belajar jadi bisa belajar dari rumah. Kalau aku sih, menurut aku juga penting sih bimbel itu, soalnya di bimbel tuh kan kita apa ya, diajarin kayak tips and trick cara menjawab soal dengan cepat gitu. Jadi pas ngerjain UTBK tuh kayak gak ribet. Jadi waktunya bisa dibuat ngerjain soal yang lain gitu. Kan apa ya, soal levelnya UTBK nih kayaknya udah level atas gitu loh, kayak gak sesuai sama level siswa SMA gitu sih menurut pengalaman aku sih. Iya sih benar. Kadang kalau ada juga yang masuk SBMPTN karena hoki ya, dia nggak les, nggak apa. Terus kayak tiba-tiba dia masuk gitu kan di jurusan yang dia impikan tuh, bisa kayak hoki juga, bisa doa orang tuanya kenceng juga, atau emang dia pinter tapi sebelumnya dia nggak mau Males ya. menuju gitu kan. Iya benar. Nah,
kalau untuk kalian sendiri gitu kan, pasti punya perasaan tersendiri waktu pengumuman SBMPTN itu kan. Itu gimana sih perasaan yang kalian rasain? Yang pasti sih senang ya, karena juga memang itu sih yang diimpi-impikan gitu. Kalau kalau misalkan nggak kuliah itu aku mau ngapain? Jadi pastinya pas senang, terus ada sedihnya juga. Sedih karena keterimanya ya pilihan kedua, maksudnya nggak sesuai minat, tapi harus kepaksa kuliah gitu. Senangnya ya karena bisa kuliah di perguruan tinggi. Itu sih dari aku. Kalau dari aku sendiri, kalau ditanya tentang gimana sih perasaannya kalau pas pengumuman SBM, aku sendiri ini inget banget tanggal pengumuman SBM itu tanggal 9 Juli 2019. Nah, aku tuh ngerasa deg-degan udah beberapa hari sebelum tanggal 9 itu. Jadi tiap hari tuh aku kayak overthinking, duh aku nih lolos nggak ya? Terus kalau aku nggak lolos, daftar kemana lagi nih? Jadi kayak gitu. Jadi apa ya, makan mandi pun aku tetap kepikiran, lolos nggak ya, lolos gitu. Terus kan ini kebetulan pengumumannya itu jam 3 sore kan. Nah, Ya. berhubung sinyal di rumahku nggak mendukung, jadi aku tuh kayak minta tolong ke temanku suruh liatin gitu. Jadi aku kasih tuh username sama passwordku. Udah. Akhirnya dia ngirim screenshotan hasil pengumumanku dan alhamdulillah aku lolos. Jadi aku tuh kayak seneng banget gitu loh, kayak wah alhamdulillah aku lolos gitu. Apa ya, kayak aku tuh dapat giveaway gitu loh. Menantikan. Kayak perasaanku tuh nggak Ya. bisa didefinisikan gitu loh. Secara gitu dapat Ya, kampus impian. intinya pasti seneng banget kan karena masuk di kampus impiannya masing-masing. Nah, untuk teman-teman semua itu yang sedang berjuang untuk mendapatkan PTN negeri yang kalian impikan, cara belajar tuh orang-orang tuh beda-beda dan banyak versinya. Mungkin cara belajar kalian ada yang sama kayak Kak Dede atau ada yang sama kayak Kak Nia. Nah, semua itu banyak banget versinya. Yang penting tuh niat dalam diri kita tuh bahwa kita harus bisa masuk sana. Jangan cuma niat dalam diri kita, tapi kita nggak melakukan apapun. Nah, mungkin sekian dulu podcast kita ini. Mungkin kita bakal lanjutin besok lagi. Dan dadah! Terima kasih semua. Dadah. See Dadah. you. See you guys.